Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku Nisrina Rania. Dan di video kali ini aku bakal ngejelasin sedikit mengenai strategi kampanye. Tapi sebelum masuk ke videonya, kalian jangan lupa like, comment, dan subscribe channel aku. Dan gak usah nunggu lama lagi. Let's go to the video. Oke, jadi tujuan dari kampanye ini tergantung dari tujuan lembaga masing-masing ya. Namun tujuan utama dari kampanye itu merupakan menggugah suatu isu tertentu dengan cara menyampaikan informasi produk, ide ataupun gagasan yang dikampanyekan sehingga masyarakat peduli atau menyukai, simpati, bahkan berpihak pada pelaku kampanye. Nah, tahapan-tahapan kampanye ini tuh apa aja sih? Gitu kan. Jadi yang pertama itu pasti analisis permasalahan. Jadi dianalisa dulu permasalahan apa yang akan kalian kampanyekan. Lalu yang kedua penentuan tujuan. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa tujuan dari kampanye itu tergantung dari tujuan lembaga masing-masing. Jadi kalian bisa menentukan tujuan dari kampanye kalian itu apa. Lalu ruang lingkup dari kampanye, misalnya ruang lingkup masyarakat A atau masyarakat B, jadi dipisahkan ya, harus ada ruang lingkup dari kampanye yang kalian lakukan. Lalu penentuan pesan kampanye, jadi biar menarik atau terkesan atau bahkan para masyarakat biar ingat tuh pesan-pesan apa aja yang kalian lakuin selama kampanye itu, kalian harus bisa membuat menarik atau bahkan ada slogan-slogan, jadi biar masyarakat itu mengingat apa aja yang disampaikan saat kampanye. Lalu penentuan taktis kampanye, selanjutnya penentuan sumber data, dan setelah penentuan sumber data ini selanjutnya ada pra-kampanye. Nah, setelah pra-kampanye ini baru masuk ke masa-masa kampanye. Setelah di masa-masa kampanye pasti ada masa-masa pasca kampanye. Nah, gimana sih biar strategi kampanye kalian ini itu berjalan efektif? Jadi yang pertama itu kalian harus bisa meningkatkan persona pribadi dalam hal branding dan menekankan kekuatan serta keahlian individu. Agar dapat menonjol, strategi branding ini harus terdengar dan terlihat menarik atau terlihat berbeda dari yang lain. Nah, yang kedua, kalian bisa membuat rencana yang jelas terhadap suatu isu yang ingin kalian kampanyekan. Jadi, masyarakat ini itu ingin mendengar kalian menawarkan beberapa solusi. Jadi, nggak cuman membagi pemahaman terhadap suatu isu yang ingin kalian kampanyekan ya. Jadi para masyarakat itu juga pengen mendengar solusi-solusi apa sih yang akan kalian lakukan terhadap beberapa masalah mengenai isu tersebut. Lalu yang ketiga itu biar rencana dan strategi itu menjadi terkesan nih. Jadi kalian harus bisa memilih saluran komunikasi yang efektif atau misalnya media komunikasi apa sih yang mayoritas digunakan oleh audiens kampanye kalian, entah itu media sosial seperti Instagram, Twitter, atau bahkan media sosial lainnya, atau bahkan media massa seperti televisi, radio, atau media-media lainnya. Nah, satu contoh implementasi strategi kampanye terhadap satu isu tertentu itu contohnya seperti kampanye Pilkada tahun 2020 ya, di mana kampanye ini menggunakan media komunikasi dalam kampanye, yaitu media sosial seperti Instagram atau
Twitter atau bahkan media massa seperti televisi dan radio, dikarenakan di tahun 2020 ini kita mengalami pandemi COVID-19 yang dimana kita harus mematuhi protokol-protokol kesehatan, salah satunya itu menjaga jarak dan tidak berkerumun. Jadi kampanye di tahun ini itu sangat berbeda dari tahun-tahun sebelumnya yang dimana para calon kandidat itu belusukan ya ke daerah-daerah tertentu yang dimana mereka menyampaikan visi dan misi dan solusi-solusi apa sih yang akan mereka lakukan dalam mengatasi suatu isu permasalahan. Jadi mungkin ada beberapa calon kandidat atau mungkin tim suksesnya melanggar suatu protokol kesehatan, namun beberapa calon kandidat menggunakan media sosial sebagai media komunikasi dalam mengkampanyekan visi misi mereka. Oke, segitu dulu untuk video kali ini. Thank you for watching and see you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.